Bupati Muda Sulawesi Tenggara, Laode Muhammad atau LM Rusman Emba ditetapkan sebagai tersangka, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Rusman Emba sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Saudara diketahui penetapan tersangka terhadap Rusman Emba pada Rabu 12 Juli hari ini. Terkait dana PEN tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri. Ali Fikri mengatakan bahwa ada sekitar 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pengumuman status tersangka LM Rusman Emba hanya sehari setelah penggeledahan di sejumlah lokasi, di mana diketahui saudara bahwa penggeledahan yang dilakukan di sejumlah lokasi itu berada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Diketahui penggeledahan itu dilakukan pada Selasa 11 Juli 2023 lalu terkait pengusutan dugaan kasus PEN untuk daerah pada tahun 2021. Termasuk juga saudara diketahui KPK menggeledah kantor Bupati Muda di kota Raha serta rumah salah satu pengusaha dan kontraktor. Dari lokasi yang digeledah, KPK mengamankan berbagai bukti, dokumen, dan alat elektronik, di mana kesemua bukti itu dapat mengungkap perbuatan rasuah dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun barang bukti tersebut disita untuk melengkapi berkas perkara para pihak yang dijadikan sebagai tersangka. Ali Fikri mengatakan bahwa proses pengembangan dan penyidikan terkait kasus dugaan suap dan PEN itu masih terus bergulir. Kami juga ingin sampaikan sekaligus mengumumkan kegiatan penyidikan baru, yaitu terkait dengan dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan dana pinjaman PEN daerah Kabupaten Muna. Jadi Kabupaten Muna di Kemendagri tahun 2021-2022. Fakta-fakta ini sebagaimana teman-teman ketahui merupakan pengembangan ataupun fakta-fakta yang kami temukan pada proses penyidikan sebelumnya atas nama terpidana Ardian Norvianto, salah satu pejabat di Kementerian Dalam Negeri saat itu. Adapun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena ini sudah pada proses penyidikan, diantaranya adalah kepala daerah di kabupaten tersebut dan juga pihak swasta. Ada sekitar 4 orang ya yang ditetapkan sebagai tersangka, namun tentu identitas dari para pihak tersebut kami nanti akan umumkan pada saatnya setelah proses penyidikan ini selesai, dan kemudian pasti kami akan umumkan secara resmi berikut dengan konstruksi perkaranya, termasuk juga kami hadirkan para tersangkanya pada proses penahanan. Namun kami juga mengkonfirmasi bahwa benar kemarin dilakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang berbeda di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ya. Antara lain kantor pemerintahan Kabupaten Muna dan juga rumah pribadi kediaman dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Dari proses penggeledahan dimaksud ditemukan beberapa dokumen dan juga barang bukti elektronik. Tentu kami lakukan penyitaan nantinya sebagai barang bukti dalam perkara yang saat ini masih terus kami lakukan proses penyidikannya. Termasuk hari ini juga tim KPK kembali melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di sana ya. Antara lain di beberapa kantor dinas di pemerintahan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Informasi yang kami peroleh dari teman-teman di sana masih berlangsung kegiatannya, sehingga tentu nanti kami akan update kembali seluruh hasil dari kegiatan penggeledahan dimaksud. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.